bidang apa, seperti itu, kapan dibuat. Nah ini dikirim, mengapa dibuat, gitu, bagaimana penerimanya, seperti itu. Ada contoh juga bagaimana gaya laporannya kan ya. Nah ini kalau perintah dari siapa nih, gitu kan. Nah ini implikasi gayanya adalah bisa resmi, bisa tidak resmi. Ini perlu nih, jadi ketika faktor dalam menulis laporan, ketika kita mengacu kepada siapa yang memerintahkan untuk membuat laporan ini, gitu ya. Ini ada kemungkinannya dan ada bagaimana implikasi gaya atau format sebuah tulisan gitu. Oke, sudah ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut ya, masih lanjut. Oke. Nah nih yang kedua gitu kan, yang kedua ini adalah, nah yang tadi kita kan nulis mengenai laporan ya, jadi yang satu kita ublek-ublek gitu ya, ublek-ublek masalah laporan, seperti apa laporan. Nah sekarang kita menuju nih bagaimana kita menulis proposal gitu. Nah ini bagaimana kita menulis proposal. Tadi gimana nih proposalnya? Proposal tadi gimana nih pengertiannya? Fungsi utamanya apa proposal itu? Ada yang menjawab? Sip. Bagaimana proposal? Pasti. Iya, sebuah usulan. Iya, sebuah yang perlu digarisbawahi. Nah, Baika, ayo. Baika apa? Baika, gimana proposal? Satu kunci penting dari sebuah proposal. Apa? Halo, masih ada Baika? Baika masih berpikir keras? Ya, benar ya, Mbak Esti. Jadi adalah kita tekankan titiknya kita. Jadi proposal itu adalah sebuah usulan gitu ya. Ya, bisa jadi sebuah usulan yang, kalau Mbak Esti bilang bahwa dia adalah sebuah usulan yang menguraikan pemecahan masalah seperti apa gitu. Nah, kita melihat bahwa karena proposal itu jadi proposal itu adalah memang adalah sebuah dokumen tertulis yang disiapkan untuk menggambarkan ya, jadi bisa untuk menggambarkan bagaimana sebuah organisasi dapat memenuhi kebutuhan pihak lain, seperti itu. Nah ini karena kita konteksnya sekarang adalah di bisnis ya, jadi bagaimana seperti itu. Jadi ini bisa juga dulu memang sebuah usulan gitu ya, sebuah usulan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi bisa dalam sebuah usulan atau memang sebuah dokumen yang memang sudah dipersiapkan gitu ya, untuk menjelaskan mengenai menggambarkan sesuatu. Nah ini hampir mirip ya memang laporan proposal gitu kan ya. Di sini ada juga dari bagian-bagian proposal. Yang pertama ada masalah, ya kan? Ketika ada sebuah permasalahan itu bagaimana gitu. Kemudian ada juga tujuannya. Jadi setelah ada permasalahan terjadi, bagaimana itu tujuannya. Kemudian bagaimana ruang lingkupnya. Bagaimana
metode atau prosedurnya. Terus bagian dari proposal juga ini ya, materi yang disajikan, kemudian perlengkapan apa saja. Ini ada juga rekomendasi, ada evaluasi, ada anggaran gitu, ada juga rangkuman, dan yang terakhir ada lampiran-lampiran seperti itu ya. Adalah bagian-bagian dari bagian-bagian dari proposal. Nah ini, jadi ada contoh nih teman-teman, dibuka di 7.25 nih kan, ada bagian-bagian dari proposal itu adalah sebuah masalah gitu kan, adanya sebuah masalah yang hendak dipecahkan. Nah, contohnya di uraian proyek itu ada yang melihat nggak ya? Ini ada mengenai undangan kepada kalangan bisnis dan industri untuk berpartisipasi ya dalam mengembangkan kuliah seperti ini. Nah, ini juga disebutkan uraiannya seperti apa. Kemudian di sini dia juga disebutkan permasalahannya seperti apa, kayak gitu. Kemudian disebutkan juga ruang lingkupnya seperti apa, gitu. Nah, selanjutnya juga ini ada nih ruang lingkup gitu. Jadi ketika kita memberikan proposal seperti itu, jangan lupa ya untuk ruang lingkupnya juga seperti apa gitu kan. Kemudian ini ada bagian rekomendasi ya. Jadi ini nih, ketika universitas Islam gitu ya, misalkan ini kan dia UIN Bandung gitu ya, Universitas Islam Nusantara Bandung itu kan, dia tujuannya adalah untuk mengundang kalangan bisnis dan industri gitu. Untuk apa? Untuk mengembangkan kuliah komunikasi bisnis di bentuk televisi dan video perkuliahan gitu ya. Kemudian nah ini permasalahannya seperti apa, apa yang dihadapin gitu. Kemudian ruang lingkupnya seperti apa gitu kan. Terus rekomendasi gitu ya, karena ternyata dia sudah pernah gitu ya. Ada rekomendasi di sini ditulis klien utama dari 5 tahun terakhir seperti apa gitu. Jadi bisa ditambahkan juga, ini kita bisa tambahkan mengenai anggaran, mengenai rangkuman gitu. Jadi proposalnya memang begitu lengkap sekali ya, dan memang kadang-kadang memang panjang dan tebal kayak gitu. Jadi memang kadang-kadang memang harus ini ya, agak proposal itu agak malas ya untuk ini ya, karena memang biasanya disajikan secara panjang gitu, karena harus proposal umumnya adalah proposal itu bersifat informal atau secara detail gitu. Oke, ini ada beberapa contoh ya, misalkan di sini nih yang tadi pengembangan staff UIN gitu kan. Ini ada masalah, ada metode penelitian ya, teman-teman coba dibuka bukunya di halaman 7.29. Nah, itu ada masalah gitu kan, pengembangan staff dan keterampilan komunikasi untuk